Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian. Kita akan melanjutkan materi video kita membangun aplikasi barang masuk dan barang keluar menggunakan Coiniter 4. Baik ya. Di video sebelumnya kita sudah buat seperti ini tampilannya dan sudah mengimport beberapa tabel. Ada 3 tabel yang kita buat: barang, kategori, dan satuan. Tampilan ini kita akan coba edit sedikit. Kita akan hapus beberapa yang tidak diperlukan. Jadi caranya, silakan dijalankan PHP Spark Surf. Kemudian silakan buka Visual Studio Code-nya. Cari file views yang sudah kita buat di app, views, main, dan layout. Oke, kita akan hapus beberapa perintah ya. Pertama, kalau kita lihat di sini kita mulai dari yang di atas. Home contact, di home dan contact ini kita hapus. Caranya, perhatikan di line 28 ini, hati-hati. Yang kita hapus adalah LI-nya sampai dengan penutupnya, gitu ya. Jadi kita hapus di sini. Kemudian kita simpan. Jangan lupa setiap kita menyimpan, setiap kita hapus kemudian kita simpan, silakan dilihat previewnya. Ya, pastikan nggak berantakan tampilannya, sudah hilang. Kemudian kita hapus yang bagian di sini, sebelah kanan, sudut kanan atas. Kita scroll ke bawah di sini. Kita perhatikan ya. Ya biasanya kalau yang navbar ini, biasanya kalau di Bootstrap ini namanya navbar, itu tagnya dimulai dengan tag LI gitu ya. Jadi perhatikan di LI di sini. Diberi di admin LTE itu ada dikasih navbar sebuah komentar ini navbar search, berarti yang ini ya, berarti ini kita hapus. Cara menghapusnya, kalau terlalu panjang ke bawah kita cari bagian nomor line ini, line number ini bisa di collapse, klik 1 kali ya, pastikan sejajar ini ya, dia biasanya kalau ada pembuka itu ada penutupnya. Ketika di collapse hasilnya seperti ini. Jadi kita hapus yang ini, delete, kita save, simpan, lihat hasilnya, pastikan udah kehapus, gitu ya. Sampai ini 2 ya, komen sama notif. Jadi kita scroll ke bawah, ini dia, message drop down, kita klik lagi ini, kita hapus lagi. Nah, kemudian yang notifikasi bagian LI-nya, klik ini, kemudian kita hapus lagi. Sudah. Kemudian ada lagi namanya untuk membuat full screen, ini nggak usah. Tapi kalau kita simpan lagi, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, full screen bisa kita abaikan aja. Kemudian yang bagian ini kita hapus, gitu ya. Yang LI yang di bawah. Oke, kita hapus di sini. Jadi tinggal 1 LI. Oke, kita simpan ya. Kemudian kalau kita refresh, save. Kemudian kita akan hapus si debar menu namanya di sini. Kemudian juga kita ganti tulisannya admin LTE 3 yang ini dia. Kalau saya di sini line 55. Kalau kalian nggak tahu di line berapa gitu ya, karena mungkin nggak tahu kita ketika menghapus dia kegeser ke atas gitu. Jadi admin LTE ini kita ganti jadi app gudang misalkan. Kita simpan, hasilnya seperti ini. Kemudian Alexander Pierce yang nama di sini kita hapus, kita ganti dengan administrator misalnya. Jadi nanti nama yang ini ya, yang ini akan kita buat dinamis, artinya ketika ada login gitu ya, yang ditampilkan adalah nama user sesuai dengan yang login nanti itu ya. Baik, kita scroll ke bawah lagi, kita geser ke bawah. Kita akan menghapus sidebar search di sini. Sidebar search ini yang ini. Nah, kita ambil yang div, ini div ya, bukan LI. Kita hapus. Oke, kita lihat lagi. Save. Kemudian menu-menu ini kita hapus juga. Kalau menghapus menu, ini memang kita tinggalkan untuk UL saja. Jadi caranya, klik 1 kali di sini, tekan shift, tahan, geser ke bawah sampai ke bawah, ya.
Kita kita blok sampai ke bawah penutup LI yang paling bawah. Terus ya sampai nanti ketemu penutup UL. Oke, ini dia penutup UL. Memang agak panjang ya. Ini dia, hati-hati. Kemudian kita delete. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita save, kita simpan. Hasilnya kosong. Oke ya. Kemudian blank pack yang di bagian ini, kita misalkan ini adalah konten, yang mana konten ini kita buat dinamis. Jadi ketika diklik barang, tombol misalnya tabel barang atau tabel kategori atau tabel satuan akan muncul di bagian konten di sini. Jadi kita scroll ke bawah lagi. Blank pack ini kita hapus aja dulu. Oke ya. Jadi tinggalkan seperti ini. Kemudian yang untuk breadcrumb ya, yang ini kita hapus saja, nggak penting. Breadcrumb yang ini sebelah kanan ini. Kita hapus. Oke, sip. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Yang title ini kita hapus ini. Oke ya, kita hapus. Kemudian starting criteria body application kita hapus juga tulisan di sini. Kemudian footernya kita hapus. Yang ini bagian div. Oke ya, sudah. Kita delete, kita simpan, hasilnya kosong. Oke ya, pastikan kosong. Hati-hati cara menghapusnya. Kalau enggak, kalau masih ragu, diundo saja, Ctrl Z, kemudian back lagi videonya. Kemudian ini diganti, misalkan Anda bisa buat nama sendiri gini ya. Di bagian footer, kita scroll ke bawah lagi. Nah gitu, version, nah, misalkan kita buat 10 gitu ya. Kemudian copyright kita ganti dengan nama Anda. Misalkan saya buat kayak ini. Maaf, ini kopinya pakai titik koma ya. Oke. Sip, kita save. Sudah. Oke ya, para mahasiswa sekalian, sudah ini. Kemudian kita akan buat sebuah menu di sini sebelah kiri. Caranya adalah kita bisa tiru script yang tadi. Jadi silakan dibuka template admin LTE-nya. Yang ini. Kita ambil yang index. Gitu. Kita ambil yang index. Kemudian kita cari sebuah menu yang ini kosong ini. Important. Kemudian klik kanan. Kemudian inspect. Ya. Kemudian kita cari. Ini saya zoom. Ini kan ini tulisannya P. Kemudian kita ambil yang LI-nya saja. Ini kita ambil yang LI yang ini. Klik kanan. Kemudian ambil yang edit as HTML. Hasilnya seperti ini. Kemudian Anda blok. Copy. Gitu ya. Ini kita tutup aja. Kemudian masuk ke Visual Studio Code. Kemudian kita cari di bagian, kita kepastikan di sini, di bagian UL. Kalau di saya ini line 78. Ya, pastikan ini UL class nav builds nav sidebar namanya. Jadi saya pastikan di sini. Kalau misalkan berantakan codingnya, klik kanan, format dokumen, rapikan codingnya. Oke ya. Jika sudah, kalau simpan, maka hasilnya ini dia, important. Oke, sudah muncul. Kita bisa buat Oke, kita kembali ke coding kita. Sebelum LI ini kita enter sedikit ya. Kita akan tambahkan perintahnya seperti ini, LI kayak gini. Kemudian di dalamnya kita kasih kelas, atribut kelas. Atribut kelasnya itu nav header. Kita misalkan ini master misalnya. Ya, master. Kalau kita simpan, jalankan hasilnya seperti ini. Oke ya. Kemudian importantnya kita ganti dengan misalkan kategori ya. Kategori, kemudian untuk ikonnya saya ganti dengan
icon seperti ini, namanya tags ya. Saya simpan. Oh maaf, saya ganti dengan di sini. Saya coba tes dulu ya. Kelasnya saya hapus nih, FA task. Oke, saya simpan. Hasilnya seperti ini. Oke ya. Jadi kelasnya yang bagian ini untuk membuat sebuah icon di sini. Ini dia. Jadi sebenarnya untuk icon yang tagsnya seperti ini gitu ya. Kemudian kalian juga bisa tambahkan di sini masih di tag ikhlas ya. Saya buat nav strip icon spasi seperti ini. Saya simpan nav icon, saya refresh, hasilnya seperti ini. Oke ya, agak kegeser ke kanan sedikit gitu ya. Baik, untuk menunya kita buat lagi. Ini kita copy yang LI di bawah, yang seperti ini. Kemudian saya tambahkan satuan misalkan. Satuan. Kemudian bisa lagi tambahkan untuk barang. Oke ya. Untuk ikonnya, kalian semua bisa rubah sesuaikan dengan keinginan, yaitu dengan cara bisa kunjungi template-nya ini, kemudian cari UI Elements, kemudian ambil menu icons di sini. Oke, saya akan ambil yang font Awesome. Saya klik ini, pastikan koneksi internet. Kemudian pilih menu icon, klik di sini. Kemudian kita ambil yang free gitu. Kita akan cari icon, ya terserah ikonnya yang mana gitu ya. Saya misalkan ambil yang angle double right. Ini saya copy. Kemudian saya letakkan di sini. Saya ganti task ini untuk yang satuan. Saya pastekan. Gitu. Kemudian saya refresh di sini. Oke, udah muncul ya, udah ganti gitu. Kalau pengen nambahin warna, bisa tambahin sebuah kelas di sini, misalkan warna merah, text danger gitu ya. Saya simpan, saya refresh, maka dia berwarna merah. Kalau pengen warna kuning bisa di sini di bagian satuan. Saya pengen nambahin warna kuning, warna kuning itu adalah text warning misalkan. Saya simpan, refresh. Oke, sudah. Kalau pengen jadi warna biru gitu ya. Saya rubah lagi di sini teks namanya primary. Jadi warna biru itu adalah primary, warna kuning warning, warna merah itu danger, ada satu lagi warna biru muda itu info namanya ya. Kalau kita simpan, kita refresh gitu ya. Sudah, sip. Kemudian bagaimana caranya? Ketika diklik ini, dia akan muncul seperti data di sini. Kemudian klik satuan sini, barang juga seperti itu. Caranya adalah masih pada layout. Di sini kita scroll ke bawah. Di bagian ini lihat content header di kelasnya, container fluid. Kemudian di sini row. Kalau misalkan nih saya tulis ini ya sembarang aja di bagian header sini. Jadi header ini saya akan membuat dinamis. Kita bisa tambahkan sebuah perintah PHP echo string this render section. Misalkan saya buat judul. Ya, judul saya simpan. Oke. Kemudian saya scroll ke bawah untuk card title yang ini. Card title yang di H3 bagian di sini letaknya. Saya buat render lagi, render section. Anggap saja saya misalkan ini saya copy lagi. Misalkan namanya itu adalah subjudul gitu ya. Saya refresh. Itu memang nggak ada apa-apa. Kemudian untuk yang di dalam ini saya buat untuk menampilkan data kategori, misalnya data satu atau data barang misalkan ya. Berarti di dalam
body di sini. Berarti di dalam card body, perhatikan ya, di card body kita buat render sectionnya, yaitu misalkan isi. Oke, ada 3 render section yang sudah kita buat. Oke, jika sudah, kita akan membuat 3 buah controller baru, kategori, satuan, dan barang. Baik, berarti kita gunakan Spark, 3 buah PHP Spark, make controller, kategori, nggak usah pakai nomor BP ya. Oke, kemudian satuan, kemudian barang. Ini kalau pengen munculkan, tekan aja pada keyboard tombol atas gitu ya. Oke, jika sudah, ini saya tutup lagi. Perhatikan di bagian app controllers, kita sudah membuat sebuah controller baru ya. Kita misalkan ambil klik kategori di sini. Kemudian saya nambahin di function index return view, kemudian barang, kemudian view barang, misalkan seperti itu ya. Barang view barang, lengkap saja seperti itu. Kemudian di views di sini saya klik kanan, new folder ya. Saya klik kanan, new folder, kemudian barang. Kemudian di dalam folder barang, saya klik kanan lagi, view barang, .php. Oke, saya akan letakin di dalam layout view barang ini. Jadi kalau misalkan seperti ini, ya saya simpan. Kemudian satu lagi, saya kembali ke layout. Kemudian cari yang menu yang sudah kita buat tadi di bagian kategori. Ini kan link ya, tag A huruf ini link. Jadi di bagian tanda pagar di sini saya hapus, saya ganti dengan echo. Jangan lupa spasi di sini. Kemudian site URL, arahkan ke controller barang, kemudian function index. Nah gitu. Jangan lupa kalau pakai titik koma boleh juga ya, titik koma di sini. Oke. Jadi ketika saya jalankan, saya refresh di sini, ketika saya klik kategori akan mengarah seperti ini. Ya, barang index. Jadi view barang sebenarnya muncul ya. Oh, maaf ya, sebenarnya ini kategori ya, ini kategori. Ini sebenarnya kategori nih. Kategori ini adalah view kategori. Maaf, jadi kategori di sini saya buat kliknya, klik kanan lagi. Maaf, view klik kanan new folder, kategori, ya. Kemudian new file, view kategori .php. Berarti nanti barang kita nggak perlu buat lagi ya. Jadi saya buat sini. Ini adalah menu kategori, misalkan seperti itu. Sudah. Kemudian kembali ke layout. Di sini ini adalah menu kategori, berarti kita arahkan ke controller kategori, function index di sini. Oke, saya refresh. Saya klik di sini, maka muncul seperti ini. Ini adalah menu kategori. Bagaimana caranya? Yang tulisan ini munculnya di bagian sini. Oke ya. Jadi saya klik di sini, dia muncul halaman yang berbeda. Terlebih dahulu ya, para mahasiswa sekalian, ini kan ada index.php. Jadi kita bisa hapus. Caranya adalah masuk ke app, config, kemudian cari app.php. Scroll ke bawah, index.php-nya kita hapus. Di line 39. Jangan lupa di save. Oke. Kemudian bagaimana caranya? Ini saya back lagi. Ketika saya klik di sini, dia muncul ke konten. Nah, caranya adalah back ke sini, masuk ke view kategori yang tulisannya ini. Jadi kita nggak perlu buat HTML ya. Di atasnya bisa kita tambahkan perintah echo string this
section. Ya, kemudian section ini adalah isi. Ya, ini saya copy, kemudian saya tambahkan di sini N, S-nya besar ya, N section. Jadi kalau dua suku kata, ini camel case, huruf S-nya besar. Saya simpan. Kemudian saya akan extend sebuah template tadi. Jadi echo lagi ya. Di sini string this extends pakai S, arahkan ke view main, filenya layout. Gitu, saya simpan. Hasilnya seperti ini ya. Saya refresh di sini. Maka dia masuk, maaf, ini ada yang salah. Tidak ditemukan extends katanya. Berarti, maaf, ini nggak pakai S ya. Saya hapus S-nya, saya simpan lagi, refresh, maka hasilnya seperti ini. Terus gimana pengen munculin menunya gitu ya? Judul title-nya, judul section judul dan section subjudul. Jadi tadi kan kita sudah buat ini ya. Maaf, kita scroll ke bawah, ada section judul sama section subjudul. Ya, kalau isi yang sudah kita buat ini di sini, render section di sini ya. Ini dia ya. Berarti untuk subjudul dan judul kita bisa enter aja di sini. Ini kita copy aja boleh supaya cepat. Nah, gitu ya. Jadi ini yang judul. Ini judul. Kemudian saya buat di sini manajemen data kategori misalnya. Kemudian di sini saya ganti dengan data kategori. Ini isinya saya ganti dengan subjudul. Di sini juga subjudul. Oke, saya simpan. Hasilnya seperti ini. Gimana para mahasiswa sekalian? Semoga paham ya. Nah, gimana kalau untuk yang satuan dan barang? Berarti kita kembali ke layout. Di sini kita pergi ke atas, di bagian link satuannya di sini. Yang ini pagarnya ini kita rubah, kita copy aja yang kita samain aja yang di atas yang kategori. Ini kita copy, hati-hati kopinya. Kemudian ini saya paste, kategorinya saya ganti dengan satuan. Sudah, begitu juga untuk menu barang. Saya ganti dengan barang. Oke, berarti saya akan masuk ke controller satuan. Di sini dia. Oke, saya akan buat view di function index return view. Kemudian nanti saya buat folder satuan. Kemudian view satuan. Oke ya, sip. Kemudian begitu juga untuk controller barang. Sama return view. Kemudian saya buat barang di sini view barang. Oke ya, ini folder, ini file view yang di dalam folder barang. Ingat, kita buat lagi masuk ke views di sini. Barang sudah kita buat tadi ya. Nah, tinggal untuk yang satuan. Kita copy yang ini. Maaf, bukan copy ya, klik kanan tapi ini folder. Kemudian folder satuan. Kemudian klik kanan lagi buat view satuan.php. Oke, sudah. Kita yang satuan dulu ya. View satuan ini kita tiru aja yang di kategori. Kita Ctrl A, copy, kemudian pastekan di sini. Nah, kita ganti aja ya. Di sini misalkan saya buat satuan. Gitu ya. Caranya double klik kemudian tekan Ctrl D ya. Oke, kemudian saya refresh di sini, saya klik satuan, sudah muncul. Kalau barang gimana? Ya sama ya. Kita masuk ke view barang, kita pastekan, kemudian kita ganti dengan barang. Oke, saya refresh, klik barang, sudah. Oke ya, jika sudah berhasil, kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.